Baik pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab bersama Dengku Tarmidi Muhammad Daud. Silakan menambah lagi Ustaz. Ya, baik. Jadi berbicara perkara keyakinan, jadi iman orang mengartikan yakin, ya kan? Yakin. Jadi sesuatu yang kita yakin kalau kita banding di dalam ilmu matematik nilainya kan 100%. Jadi kalau yang kita itikad ini tidak yakin, ragu-ragu, nggak bisa masuk ke keyakinan, ke akidah. Jadi kalau begitu kita yang maknanya sumber yakin mana? Dari Al-Quran dan dari hadis. Tentu Al-Quran telah menjelaskan Isa itu yang mereka menganggap Yesus itu padahal sangat mulia. Kenapa? Isa itu kan Rasul. Kenapa harus kita katakan Isa itu anak Tuhan? Sedangkan di dalam Injil sendiri kan tidak dijelaskan kapan tanggal lahir Yesus, kapan wafat Yesus. Ini karena ketidakjelasan, Al-Quran menjelaskan. Yesus menarik sekali ya. Yesus itu tidak, Nabi Isa tidak disalib, sangat mulia. Kan jelas jawaban dari surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mana bukti keyakinan di dalam Nasrani ini, mohon maaf bagi agama yang punya keyakinan Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen, kami menyampaikan menurut keyakinan kami dan kami baca juga bahwa kenapa di dalam Kristen itu terjadi dua hari agamanya. Misalnya wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ini menunjukkan kan ada perkara. Masa satu sisi Tuhan telah wafat, satu sisi kenaikan Isa Al-Masih belum wafat kan? Ya. Makanya di dalam keyakinan Kristen Katolik berbeda dengan Kristen Protestan. Islam itu tidak ada penyimpangan perbedaan di situ. Jelas Nabi Isa sebagai Rasul tidak dibunuh, tidak disalib. Maka kelindir di Indonesia terjadi. Dalam setahun wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus dan kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Menunjukkan kan terjadi perbedaan tentang eksistensi Tuhan. Mana mungkin berbicara Tuhan terjadi perbedaan? Ya. Karena Tuhan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah. Dia harus jelas satu. Siapa Tuhan? Jadi makanya kalau kita panggil ya Tuhan, Tuhan mana? Kan harus jelas Tuhan. Jelas dalam Islam la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah kecuali Allah. Tuhan mana yang tidak ada? Tuhan yang asumsi. Tuhan mana yang ada? Tuhan eksistensi. Illallah. Jadi ketika kita mengatakan banyak Tuhan, jadi kan sama seperti orang misalnya mencari mobil. Mobil mana? Harus jelas. Mobil Simpati Star, mobil Avanza. Ini kalau Tuhan nggak jelas kan aneh lagi ini. Ya Tuhan mana? Harus jelas dia Tuhan. Allah, inilah Tuhan. Jadi oleh karenanya berbicara keyakinan. Kalau demikian, hari-hari ulang tahun, hari tahun baru, penyebutan ini sebenarnya bukan bermula dari firman-firman yang konkret sebenarnya. Saya juga banyak teman pendeta-pendeta juga saya tanya. Apa benar ada dalam Injil tentang hari lahirnya Yesus? Pendeta menjawab berdasarkan ada di dalam Injil nggak ada tanggal kepastian lahirnya Yesus. Ini di dalam Injil sendiri boleh dibaca. Dia paling-paling beliau mengatakan itu ada kanun majelis gereja, kanunik. Jadi kalau di dalam Islam ada majelis ulama lah kira-kira. Mereka menyepakati pada masa Herodes itu tanggal 25 Desember. Tapi di riwayat lain tidak. Musim panas berbeda dengan musim dingin. Nggak mungkin ketemu. Masa Tuhan itu dua tanggal lahirnya? Kan tidak mungkin. Yang namanya Tuhan, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Nah, jadi tidak mungkin kita pemirsa ya. Assalamualaikum. Putus ya. Ya silakan tambah. Ya yang namanya Allah itu kan pasti berbeda. Logikanya begini. Jadi yang mencipta harus beda dengan yang dicipta. Jadi the absolute good. Nah, jadi di luar alam ini ada tukang desain. Maka di dalam Islam itu jelas Asmaul Husna, Luhul Jabbaru Jalla Jalla yang mengatur alam ini, Luhul Muqsitu Jalla Jalla yang menggenggam mengontrol alam ini,
Luhul khaliqu jalla jalla yang menciptakan alam ini. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Alam ini milik Allah. Siapa yang lebih dari Allah? Kan tidak ada lagi. Maka grid, di bawahnya ada malaikat, di bawah malaikat adanya rasul. Siapa Isa itu? Ya rasul yang menyampaikan firman-firman Tuhan. Iya. Inilah yang harus kita bedakan. Bagaimana mungkin di dalam satu sisi terdapat 3 unsur? Itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh memiliki unsur. Itu yang namanya Tuhan. Jadi kalau orang punya keyakinan bahwa ada unsur manusia, ada unsur ruh, ya Bunda Maria, ada namanya ini, tentu Ya kan baik memiliki Ustaz, unsur-unsur kita yang terima berbeda. telepon Ini dulu. pasti berbeda dengan keyakinan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada ya. Tidak ada. Memang dicoba lagi ya. Siapa tahu nanti bisa kita terima. Jadi begini Ustaz ya. Kita alih dulu supaya jangan maraton ya. Kita alih ke Abi dulu. Mungkin Abi ingin bertanya, silakan Abi. Terima kasih Ustaz Tarmizi Daud. Sangat sangat jelas teman-teman pada hari bilang tahun baru. Banyak masyarakat kita tuh begini Ustaz. Kadang-kadang selamat tahun baru. Bahkan di mana-mana kadang merayakan tahun baru berlebihan tuh bagaimana hukumnya Ustaz? Dari semalam tuh. Saya lihat di media di TV itu sampai subuh saya lihat tuh. Sampai menengok ceramah, menengok tuh. Jadi di mana-mana bahkan Ya baik Abi, sudah sangat efektif. Silakan jawab. Baik, gini. Tadi kan kita sudah secara ilmiah kan kita harus paham dulu akar kata kalimat dari mana. Iya. Apa makna kalimat selamat? Selamat kan mengakui. Oke lah, kalau kita mengakui sesuatu tentu ada substansi sesuatu. Jadi ada teks, ada konteks dia. Nah, ketika orang menyatakan selamat dalam konteksnya apa? Ya, jadi seorang hakim itu bisa menghukumkan karena lafadznya juga. Misalnya hakim, kenapa seorang hakim butuh saksi, butuh barang bukti, butuh para korban yang dituduh, yang tersangka. Ini untuk mendengar pernyataan kalimat-kalimat dari yang terdakwa. Baru hakim kan bisa menghukum, mengingat titik-titik, ya kan? Biasanya kan ada di Indonesia ini kan ada 4M, mengingat, memperhatikan, mempertimbangkan, baru memutuskan. Dari mana dia putuskan? Berdasarkan kalimat tadi. Nah, kalau misalnya ayat yang Abi baca tadi yang pertama, wal asri. Kira-kira ada nggak faedah dari ulang tahun ini kira-kira? Apa faedah mengucapkan kalimat ini? Apakah ketika kita tidak mengucapkan selamat tahun baru, nggak akan selamat tahun yang lama? Ya. Yang selamat apa? Orang atau tahun? Kita butuhnya selamat imannya, selamat amaliyahnya. Allahumma sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim a'malana. Kan itu di dalam Islam. Jadi apa yang kita selamatkan? Makanya kalau orang mengatakan selamat pagi, yang selamat ya pagi. Oke lah kalau kita masuk dalam dunia modern ya, kira-kira kita mending. Kalau misalnya orang Amerika telepon ke Indonesia selamat pagi, orang itu apa? Pagi atau malam? Sudah Yang berbeda. namanya syariat bersifat general. Assalamualaikum warahmatullah. Di Amerika, Kanada, Jerman dan seterusnya tetap assalamualaikum sejahtera. Tapi ketika orang misalnya orang Arab mengucapkan Kristen Arab mengatakan selamat pagi ke sini misalnya, ya mereka sedang subuh, kita di pasar. Ya. Belum subuh kan? Ya. Nah, jadi apa cocok selamat pagi? Nah, jadi yang namanya syariat bersifat general, dia tidak berlaku teritorial. Artinya syariat itu tidak ada teritorial ya, bersifat general. Jadi oleh karenanya kalimat-kalimat mengatakan selamat tahun dan seterusnya, kita lihat ini bermula dari mana. Makanya Natal itu kemudian dijadikan Natalis, Dies Natalis. Sebenarnya bermula dari sejarah Raja Romawi, Raja Herodes sebenarnya. Jadi sesuatu misalnya kita sudah paham sejarah ini bukan bermula sesuatu yang membuat kepada nilai general, kenapa harus kita ikuti? Ini berlaku bagi kelompoknya. Ya baik Ustaz, ini ada dari Ibu Aisyah di Lampaseh. Nah. Menarik sekali pertanyaan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Oke lah kalau kita umat biasa ini diharamkan mengucapkan selamat tahun baru atau selamat Natal.
atau selamat-selamat lain bagi agama lain. Tapi bagaimana Ustadz, Bapak Presiden mengucapkan kepada rakyatnya, karena Bapak Presiden itu bukan hanya umat Islam yang rakyatnya, tetapi juga ada rakyatnya yang beragama lain. Apakah salah Bapak Presiden mengucapkan selamat Natal, atau ada pemberian khusus seorang presiden boleh mengucapkan selamat Natal, atau bagaimana menurut agama Islam? Mohon penjelasan Ustadz. Ibu Aisyah, Lampase. Ya. Terima kasih Ibu Aisyah yang telah punya pikiran bertanya kepada nilai yang sangat positif. Jadi terima kasih kepada Ibu Aisyah yang dari Lampasnya. Oke, jadi Islam itu melihat dari dua sisi. Ada sisi akidah, ada sisi politik. Kalau dilihat sisi akidah, yang namanya Muslim tetap itu tidak dibenarkan. Kenapa? Ucapan tadi kan telah kita akui. Iya. Tapi sisi politik, karena Indonesia banyak agama, kira-kira pertanyaan apa nggak ada solusi lain? Kalau tulisan dia tidak ucapkan nggak masalah, karena tidak dia ucapkan, kan ada solusi. Kalau dia ucapkan, baru kita bertanya kapasitas atas nama apa? Karena Islamnya atau karena presidennya? Nah, jadi harus kita pisah masalahnya. Iya. Ya mungkin karena presidennya, mungkin di sini timbul ikhtilaf. Tapi kalau karena Islamnya, karena akidahnya, itu kata Salah. Tidak ada lagi perbedaan di situ karena ini menyangkut dengan akidah. Sama kan seperti Menteri Agama. Menteri Agama kan menteri banyak agama. Apakah ketika Menteri Agama, misalnya kita tanya, Anda orang Islam, siapa Menteri Agamamu? Lukmanul Hakim. Katolik juga itu, Hindu juga itu, Buddha juga itu, Konghucu sama Menteri Agama. Berarti Menteri Agama siapa? Menteri banyak agama, sisi administratif. Sisi normatif akidahnya kan nggak bisa Menteri banyak agama. Apakah Menteri Agama harus ke gereja karena menghormati orang-orang Kristen? Apakah Menteri Agama harus ke kuil, harus ke candi karena menghormati agama Hindu dan Buddhanya? Kan tidak seperti itu di dalamnya. Presiden Indonesia, karena Presiden Indonesia di dalamnya ada 6 agama yang menjadi legal di dalam hukum negara, di dalam konstitusi negara, diatur di dalam konstitusi negara, diatur di dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga di pasal yang lain diatur keyakinan menurut agama masing-masing. Kita tanya, Pak Presiden keyakinannya apa? Apa keyakinan dengan Yesus, keyakinan dengan Allah, keyakinan dengan yang lainnya? Dia mengucapkan atas nama apa? Atas nama jabatan presiden, oke. Tapi kalau atas nama dia Islam, itu yang bermasalah. Jadi benang merahnya di situ. Jadi oleh karenanya, sesuatu yang kita lakukan butuhnya ilmu. Ilmu apa mananya? Ilmu itu yakin. Dari mana kita yakin? Kalau dalam ilmu kan ada teori, ada dasar filosofisnya. Dalam epistemologi itu ada burhani, ya, ada bayani namanya, ada irfani. Jadi semua ini harus kita bilah-bilah masalah agar kita hidup di Indonesia ini sudah diatur agama yang begitu rapi, tidak lagi terjadi persoalan-persoalan besar. Tapi kalau kita campur antara agama A dengan agama B, bagaimana cucu kita? Bagaimana anak kita besok hari? Dia tidak paham lagi. Ini punya, biasa sajalah. Akhirnya apa terjadi? Indonesia hari ini dalam keadaan darurat, LGBT dianggap sah. Ini kan juga bertentangan dengan sunatullah kan? Masa boleh kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan? Agama mana yang bisa membenarkannya? Jangankan manusia, binatang aja nggak tahu. Nggak mau dia. Ya, kan? Itu maka hakim-hakim MK itu saya pikir lebih berdosa ya. Karena mereka yang memutuskan sudah boleh LGBT. Padahal mereka itu Islam ya. Memang sakit hati kita. Tapi banyak juga yang bukan Islam ya. Mungkin ya. Tapi kalau kita tanya gini, apa kira-kira kalau kita singgung dengan agama, ada nggak firman-firman Tuhan di dalam kitab yang lain untuk membenarkan LGBT? Baik Ustaz ya. Pemirsa yang budiman, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.